Sahabat-sahabat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi saya menyapa teman-teman, sahabat-sahabat yang menyaksikan ibadah ini dari rumahnya. Shalom. Saya tidak pernah lupa untuk mengawali khotbah-khotbah saya dengan menyampaikan kalimat-kalimat iman yang saya percayai dan saya yakini bersama dengan keluarga saya tentu saja, bahwa Allah memberkatimu, Allah mencintaimu, Allah mengasihimu, Allah selalu punya rencana yang baik untuk kehidupanmu, untuk kehidupan keluargamu. Sahabat-sahabat Tuhan, asalkan kita mampu mengingat hal ini hari demi hari, itu sudah cukup memberikan kita semangat. Manakala kita berhadapan dengan pergumulan, tantangan yang membuat kita tidak semangat ataupun putus asa. Tetapi kalau kita mampu mempercayai, meyakini hal-hal ini dengan sepenuh hati kita, tanpa ragu sedikit pun, dan itu kita lakukan hari demi hari, maka percayalah, Tuhan akan menganugerahkan kekuatan-Nya yang memampukan kita, menopang kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi banyak orang. Dan bukan hanya itu, jikalau Tuhan menganugerahkan kekuatan-Nya, maka engkau mampu membawa perubahan yang baik dalam kehidupanmu, dalam kehidupan sesamamu, kehidupan keluargamu, bahkan kehidupan dunia ini. Jadi mari kita selalu bersemangat untuk mengingat, dan lebih baik lagi kita mempercayai bahwa Allah mengasihi, mencintai kita, dan punya rencana yang baik atas kehidupan kita. Kita percayai ini hari demi hari tanpa ragu. Sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini kita membaca Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Dan perjanjian itu sendiri dalam perikop kita ditandai dengan pendirian sebuah tubuh. Sebuah tubuh yang memiliki 3 nama. Namun sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan kehidupan Yakub. Kenapa? Karena tugu yang tadi kita baca di dalam perikop kita, ini bukan satu-satunya tugu yang terkait dengan Yakub. Yakub sepanjang hidupnya ia pernah membangun 3 tugu, dan itu disaksikan oleh kitab Kejadian. Ada 3 tugu yang pernah dibangun oleh Yakub di 3 tempat berbeda. Tugu yang pertama itu di Betel, dapat dibaca dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Itu tugu yang pertama. Tugu yang kedua yang tadi kita baca di Mispa, di pegunungan Gilead, atau dalam bacaan kita ayat 47 katakan tugu ini bernama Yegar Sahaduta. Lalu tugu yang ketiga itu tugu di Bethlehem. Tugu ini didirikan oleh Yakub untuk mengenang istri yang terkasih, Rahel. Tugu ini didirikan di atas kubur Rahel. Itu bisa dibaca dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai 20. Jadi Yakub ini bukan hanya membangun 1 tugu, tetapi 3 tugu. Mungkin Yakub ini bisa diberikan julukan Bapak Pembangun Tugu. Nah sahabat-sahabat Tuhan, ketiga tugu ini seperti yang tadi saya sebutkan, Betel, Mispa, Bethlehem, ini bukan sekedar susunan batu
atau tumpukan batu. Tetapi 3 tubuh ini sesungguhnya adalah susunan dari keyakinan, susunan dari iman. Yang saya mau katakan, Yakub bukan sekedar menyusun batu, dan batu itu kemudian menjadi tubuh, dan tubuh itu kemudian menjadi tanda peringatan. Lebih daripada itu, Yakub menyusun imannya, menyusun keyakinannya. Saya mau katakan keyakinan Yakub, iman Yakub itu keras, kokoh bagaikan batu. Itulah yang dia susun di 3 tempat ini. Sahabat-sahabat Tuhan, menarik untuk memperhatikan tubuh yang kedua, Yegar Sahaduta yang dibangun di Mispa. Ada hal menarik yang bisa kita temukan di sana. Kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan awal pasal 31 sejak ayat 1 sampai dengan ayat 55 atau ayat yang terakhir, maka kita akan melihat di sana latar belakang dari pendirian tubuh ini. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Yakub bekerja di rumah pamannya Laban kurang lebih 20 tahun. 7 tahun pertama buahnya atau penghasilan yang dia dapat Lea. Sebetulnya yang harus didapatkan Rahel. 7 tahun kedua dia bekerja untuk mendapat Rahel. Dan 6 tahun terakhir dia bekerja untuk memperoleh ternak. 20 tahun dia habiskan bekerja di rumah pamannya. Dan Alkitab menyaksikan bahwa Yakub menjadi kaya raya. Ia memiliki harta yang sangat banyak. Kambing domba, unta, keledai, budak laki-laki, budak perempuan. Bisa dibaca dalam Kejadian pasal 30 ayat 43. Ternyata keberhasilan Yakub ini membuat iri dan marah anak-anak Laban. Bahkan mereka menuduh Yakub telah mengambil harta ayah mereka. Dari situlah kemudian muncul rasa tidak nyaman di dalam hati, dalam pikiran Yakub. Apalagi selama ini Laban pun bersikap curang terhadap Yakub. Di tengah rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Yakub, Tuhan berfirman. Firman Tuhan datang kepada Yakub dan Tuhan menyuruhnya untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Dan Yakub pun segera memberitahukan firman Tuhan itu kepada kedua istrinya. Dan singkat cerita, dia mengajak kedua istri anak-anaknya dan membawa semua harta miliknya berangkat pulang ke kampung halaman. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, ternyata kepergian Yakub ini tidak diketahui oleh Laban. Waktu itu Alkitab mengatakan Laban sedang pergi menggunting bulu domba. Nanti bisa dibaca dalam Kejadian 31 ayat 17 sampai 19. Laban baru mengetahui informasi tentang keberangkatan Yakub setelah 3 hari. Dan setelah dia mendapat berita, Laban pun segera mengejar Yakub. Dan pengejaran itu akhirnya membuahkan hasil. Setelah 7 hari mengejar, akhirnya mereka bisa bertemu di pegunungan Gilead. Ada hal yang menarik sebelum Laban berjumpa dengan Yakub. Pada malamnya ketika Laban tidur, Tuhan datang dalam mimpi Laban. Tuhan datang dalam mimpi Laban dan Tuhan memberikan perintah kepada Laban. Jangan engkau mengatai Yakub. Itu firman yang Tuhan sampaikan kepada Laban. Sahabat-sahabat Tuhan bisa membacanya dalam Kejadian 31 ayat 24. Firman yang Tuhan sampaikan kepada Laban dalam mimpi. Keesokan harinya setelah Laban bangun tidur, dia segera bertemu dengan Yakub. Dan dalam pertemuan itulah Laban pertama-tama menyampaikan kekesalannya.
Laban mengungkapkan kekecewaannya. Padahal kita tahu bersama dialah penyebab Yakub menjadi kecewa. Laban bersikap curang terhadap Yakub. Ternyata Laban menyimpan kekecewaan tersendiri. Selain karena Yakub pergi, ada juga hal lain yang mengganjal di hati Laban. Terafim milik Laban ternyata hilang dari tempatnya. Dan setelah diselidiki, memang dia tidak mendapatkan terafim itu, tetapi Alkitab memberikan informasi terafim itu dibawa oleh Rahel. Jadi Rahel mencuri terafim bapaknya. Terafim itu apa? Terafim itu boneka kecil ukiran, dan itu adalah simbol dari dewa-dewa. Lalu setelah ada perdebatan antara Laban dan Yakub, dan setelah Laban mencari di sekeliling kemah Yakub dan tidak menemukan terafim, Yakub kemudian marah karena sudah selama ini diperlakukan tidak adil, sekarang pun dituduh mencuri terafim. Memang sahabat-sahabat Tuhan, Yakub tidak tahu kalau Rahel mengambil terafim itu. Akhirnya Yakub pun mengungkapkan kekesalannya. Setelah mendengar ungkapan kekesalan Yakub, Laban melemah karena tuduhannya tidak terbukti. Awalnya dia menuduh Yakub mencuri terafim, tetapi tidak terbukti. Laban melemah dan akhirnya dia berkata seperti yang tadi kita baca di dalam ayat 43. Itulah awal di mana Laban mulai melemah dan mengungkapkan perkataan-perkataannya kepada Yakub. Jadi sebetulnya kalau kita membaca ayat 43 ini, lalu kita katakan, oh, Laban ini baik juga ya. Laban ini penuh kasih ya. Dia menganggap Yakub, menganggap anak-anaknya itu adalah bagian dari dirinya. Tidak seperti itu sahabat-sahabat Tuhan. Ayat 43 ini menunjukkan bahwa Laban mulai melemah. Karena serangan demi serangan yang dia lancarkan ternyata tidak bisa. Apalagi sudah ada firman Tuhan yang diterima lewat mimpi. Tidak boleh berkata sepatah kata pun kepada Yakub. Akhirnya gagal semua rencana awal pengejaran Yakub. Nah sahabat-sahabat Tuhan, setelah mereka bercakap, lalu mereka bersepakat. Laban dan Yakub bersepakat. Dan kesepakatan itu diwujudkan lewat pendirian tubuh. Kesepakatan inilah yang dikenal dengan kesepakatan damai, perjanjian damai antara Laban dan Yakub. Lalu mereka mendirikan tubuh. Alkitab mengatakan dalam ayat 45, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya tubuh. Lalu Yakub pun berkata kepada saudara-saudara yang lain, kumpulkan batu, dan mereka pun menimbun batu di atas batu yang sebelumnya diletakkan oleh Yakub. Nah sahabat-sahabat Tuhan, tradisi menimbun batu ini adalah tradisi lama. Sebelumnya Yakub pernah melakukan itu di Betel. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, yang dilakukan ini bukan hanya menyusun batu, tetapi ketika mereka menyusun batu, mereka bersama-sama menghayati susunan batu itu sebagai susunan dari keyakinan mereka. Sambil menyusun batu, memang batu yang disusun, tetapi mereka menetapkan hati mereka, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa keyakinan mereka akan sekuat dan sekeras, sekokoh batu ini. Dan sama seperti batu yang disusun lalu kemudian menjadi tinggi, keyakinan mereka pun tinggi. Seperti itu. Nah sahabat-sahabat Tuhan, apa pentingnya sebuah keyakinan dalam menyusun batu? Karena apalah artinya susunan batu? Apalagi susunan batu itu tidak bisa dibawa kemana-mana.
susunan batu itu akan tetap tinggal di Mispa. Itu berarti kalau Yakub pergi meninggalkan Mispa, bisa saja dia lupa dengan susunan batu itu. Ketika Yakub dengan tugu pertamanya Betel, ketika dia pergi meninggalkan Betel, bisa saja dia melupakan tempat itu. Bisa saja dia melupakan tugu itu. Bisa saja dia melupakan peristiwa yang dia alami bersama dengan Allah di sana. Tetapi karena pentingnya sebuah keyakinan, yang saya ingin katakan adalah, tetapi karena ada keyakinan di dalam penyusunan batu itu, karena ada keyakinan di dalamnya penetapan hati, maka susunan batu itu juga menjadi susunan hati. Batu yang disusun menjadi satu kekuatan yang kuat, itu pun yang kemudian tersusun dengan kuat di dalam hati. Keyakinan yang tersusun terbentuk dengan kuat di dalam hati. Yang ingin saya katakan adalah, ini bukan soal susunan batu, tetapi susunan keyakinan, ketetapan hati. Karena dengan ketetapan hati, dengan keyakinan yang kuat di dalam hati, maka kemanapun Yakub pergi, dimanapun Yakub ada, sungguh pun Yakub tidak melihat tugu itu. Tugu itu tetap hidup di dalam ingatan, di dalam hati, di dalam pikiran Yakub. Menarik juga untuk memperhatikan, setelah mereka menyusun batu, lalu mereka makan di sana. Susun batu, lalu mereka makan. Jangan sekali-kali ini dipahami bahwa karena menyusun batu, batu ini berat, batu ini besar, lalu setelah itu mereka capek dan merasa lapar, lalu makan. Makan bersama di sini sebagai tanda penyempurnaan untuk susunan batu itu. Makan bersama di sini menjadi tanda kekeluargaan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, berdasarkan cerita ini, makan bersama itu bukan sekedar makan, tetapi sedang membangun sebuah kebersamaan, sedang membangun awal kehidupan yang baru, yang di dalamnya ada prinsip-prinsip saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam damai satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kalau hari ini ketika kita mengikuti makan bersama, lalu kita mengikutinya hanya sekedar makan, saya kira ada yang kurang di sana. Untuk semua kegiatan bersama terkait dengan makan, maka marilah kita melakukannya dengan penghayatan bahwa kita sedang membangun kebersamaan yang kuat, awal yang baru, yang di dalamnya kebersamaan itu akan terus dijaga, dipelihara. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, hari ini kalau kita memperhatikan ya, khususnya gereja GPIB, sebelum corona ini datang, gereja kita kan identik dengan makan-makan. Acara sedikit makan, ulang tahun ini makan, ibadah keluarga makan. Ada yang berkata sesuai dengan moto GPIB, orang dari timur, barat, utara, selatan akan datang duduk makan. Itu logo gereja kita itu ya, Lukas 13 ayat 29. Jadi kalau di GPIB tidak makan itu kayaknya ada yang kurang. Ada juga yang bilang, tidak apa-apa, tidak makan, tidak masalah. Nah, ini bagus, ini baik ini. Tetapi jangan sampai ini hanya lip service, hanya bicara saja. Oh, tidak apa-apa, tidak usah makan, tidak apa-apa. Tapi kalau ada makanan ya tidak masalah juga. Ketika dikasih makanan lalu dia makan terasa kurang enak, kayaknya kurang enak ya, bumbunya kurang pas. Loh, bukannya tadi dia bilang katanya tidak makan, tidak masalah. Tidak makan itu tidak apa-apa katanya. Yang penting kita bisa bersekutu. Begitu disuguhkan makanan dia makan, kurang enak, bumbu kurang pas dan seterusnya. Ini kan bertolak belakang. Ya kalau berprinsip tidak makan tidak apa-apa, makan dan makanannya tidak enak, kan ini jauh lebih baik. Ada makanan yang bisa dimakan, tetapi kalau rasanya tidak enak, tidak nyaman, ya tetap kita harus bersyukur.
Nah, sahabat-sahabat Tuhan, lebih lanjut dalam ayat 47 ini soal nama tubuh. Kita pindah dari makan-makan ya. Dalam ayat 47 Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galed. Sebetulnya ini dua nama yang sama. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani. Yang sama-sama berarti timbunan batu ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Jadi Yegar Sahaduta, Galed itu simbol dari kesaksian perjanjian antara Laban dan Yakub, dua orang. Lalu kemudian muncul nama Mispa. Mispa ini berarti Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Tadi Yegar Sahaduta, Galed. Ini berarti Laban dan Yakub yang terikat di sana. Begitu diberi nama Mispa, ada nama Mispa di sana, berarti mereka mengundang Tuhan untuk menjadi saksi di antara mereka berdua. Jadi Mispa di sini menunjuk pada kehadiran Allah yang memperhatikan, baik mendengarkan janji dan sumpah yang disampaikan, termasuk memperhatikan perjalanan kehidupan ke depan. Apakah Laban atau Yakub mematuhi, mengikuti atau melanggar janji dan sumpah. Jadi itu perlu dipahami. Tiga nama, dua Yegar Sahaduta dan Galed itu sama. Yegar Sahaduta atau Galed itu urusannya Laban dan Yakub. Begitu masuk Mispa, Tuhan pun menjadi penjaga di sana. Tuhan menjadi Allah yang melihat di sana. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, ini menarik. Kenapa? Karena setelah mereka menyusun batu yang tadi saya katakan simbol dari menetapkan hati, menyusun keyakinan di dalam hati, lalu mereka makan bersama dan mereka mendirikan tubuh. Allah memperhatikan semua itu. Allah tidak hanya memperhatikan ketika janji dan sumpah itu diucapkan, tetapi Allah melihat ketika Yakub dan Laban bersama-sama keluarganya menyusun timbunan itu. Allah juga melihat mereka makan bersama. Allah juga melihat mereka mengucapkan janji. Oleh sebab itu yang saya ingin katakan sahabat-sahabat Tuhan, Mispa atau Allah yang melihat di sini, melihat perjanjian itu tidak hanya melihat satu hal saja, tetapi Allah melihat segala hal. Dari sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita menetapkan hati kita, menetapkan keyakinan kita pada Tuhan, menyusun keyakinan pada Tuhan itu di dalam hati kita sekuat dan sekokoh batu itu, tubuh batu itu, maka Tuhan melihatnya. Lalu ketika kita mengalami kebersamaan dalam makan, entah itu makan di dalam keluarga, makan di dalam persekutuan yang biasanya setelah ibadah kita makan, Tuhan pun memperhatikan itu. Karena setiap makan bersama anak-anak Tuhan, Tuhan melihat. Dan ketika janji kita ucapkan, Tuhan melihat. Jadi jangan hanya berpikir Tuhan melihat janjinya, tidak. Tuhan memperhatikan sejak tubuh itu didirikan, makan bersama itu dilakukan, dan janji itu diucapkan. Ada banyak hal yang Tuhan lihat, bukan satu hal saja. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, kenapa saya katakan ini? Karena hari ini kita semua yang hadir di sini tidak mendirikan tubuh. Kita tidak mendirikan tubuh. Ya mungkin dalam beberapa tradisi, misalnya tradisi orang Batak, untuk orang tua yang meninggal nanti didirikan tubuh. Nah, kebetulan hari ini juga kita kehilangan salah satu orang tua di gereja kita ya. Barangkali keluarganya akan mendirikan tubuh di kemudian hari. Atau mungkin sudah punya tubuh, nanti dimasukkan almarhum ini untuk menyatu bersama dengan nenek moyangnya, leluhurnya. Kita tidak mendirikan tubuh. Tubuh itu ya bagian dari tradisi, misalnya dalam orang Batak terkait dengan kematian. Hari ini yang kita lakukan adalah makan bersama.
Hari ini yang kita lakukan adalah seringkali kita mengikat perjanjian dengan sesama, baik lewat perkataan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang ingin saya katakan, Allah melihat apa yang kita lakukan. Setiap kali kita duduk makan bersama, Allah melihat. Dan Allah ingin makan bersama itu menjadi sama seperti makan bersama Laban dan Yakub. Ada awal kehidupan baru di mana damai ada di sana, sukacita ada di sana, kerinduan untuk saling memperhatikan ada di sana. Dan Allah memperhatikan setiap kali engkau mengikatkan janji dengan Tuhan, mengucapkan janji pada Tuhan. Allah melihatnya. Allah tidak lupa dengan janji itu. Walaupun setiap orang, bahkan saya sendiri pun kadangkala berjanji dengan Tuhan lalu lupa. Allah tidak lupa. Oleh sebab itu kiranya kita mengingat hal ini dan kemudian memperhatikan setiap momen makan bersama yang kita lakukan di rumah dengan siapa saja. Marilah kita lakukan itu dalam rangka membangun kebersamaan. Dan marilah setiap janji yang kita ucapkan itu kita ingat dan kita lakukan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, bagi aku Yegar Sahaduta itu bukan sekedar tubuh batu bagi aku, tapi ada 4 makna Yegar Sahaduta bagi aku. Makna yang pertama, Yegar Sahaduta bagi Yakub itu adalah awal kehidupan yang baru. Awal kehidupan yang baru. Betapa tidak, Yakub itu dulunya orang miskin. Dia pelarian dari rumahnya. Yakub orang miskin. Sekarang dia kaya raya. Pada saat tubuh itu dibangun, dia kaya raya. Itu berarti awal hidup yang baru. Kekurangan digantikan dengan kelimpahan. Selain itu, Yakub yang dulunya hidup seorang diri, lari dari rumahnya karena takut dengan abangnya, dia lari dari rumah seorang diri. Sekarang dia kembali pulang ke kampung halamannya dengan membawa 2 istri, anak-anak, budak laki-lakinya, hamba laki-laki, hamba perempuannya, ternak-ternaknya. Dulu sendiri, sekarang dia punya segala sesuatu yang menemaninya. Ada perubahan. Kesendirian sekarang diubah menjadi satu kehidupan yang baru. Di dalamnya ada banyak orang yang bersama-sama dengannya, mengasihinya, mencintai dia. Padahal dulu dia sendiri. Yakub juga dulunya itu hanya pekerja di rumah Laban. Siapa yang tidak tahu, Yakub adalah pekerja Laban. 20 tahun dia bekerja di rumah Laban. Pada saat tubuh itu didirikan, Yegar Sahaduta didirikan, Yakub sekarang setara dengan Laban. Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, ternak-ternak Yakub itu lebih banyak daripada milik Laban. Jadi ini awal kehidupan yang baru, sahabat-sahabat Tuhan. Tubuh itu adalah awal kehidupan baru. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini, sahabat-sahabat Tuhan, percayalah, yakinlah bahwa ketika kita menetapkan hati kita, iman kita untuk percaya sungguh pada Tuhan, lalu kita makan bersama dalam kerinduan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, lalu kita selalu mengingat janji yang kita ucapkan pada Tuhan dan menepatinya, maka bagi orang inilah akan selalu ada awal yang baru. Bagi orang yang setia akan selalu ada awal yang baru. Bagi orang yang setia tidak pernah ada kata berakhir atau inilah akhir. Karena bagi orang yang setia selalu ada awal yang baru. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, jangan pernah putus asa. Asalkan kita mampu menetapkan hati kita, keyakinan kita pada Tuhan, menyusun keyakinan kita dengan baik, layaknya tubuh batu yang kuat dan kokoh itu,
lalu kita peduli, perhatikan sesama orang lain, lalu kita selalu ingat dengan janji kita pada Tuhan, maka dalam kehidupan yang kita jalani hari ini dan di masa depan, Tuhan menjamin selalu ada awal yang baru. Kalau sakit berarti kesembuhan itu ada sebagai awal yang baru. Kalau ada masalah ekonomi, Tuhan menjamin selalu ada awal yang baru. Pemulihan ekonomi di dalam keluarga. Selalu ada awal yang baru. Yang kedua, tubuh Yegar Sahaduta ini bagi Yakub itu adalah komitmen untuk mengasihi. Komitmen untuk mengasihi. Karena di depan tubuh itu dan dengan mendirikan tubuh itu, Yakub berjanji untuk mengasihi istrinya. Kurang ya, istri-istrinya. Sebetulnya agak tidak enak juga begitu. Yakub berjanji mengasihi istri-istrinya. Ini yang dengar, lalu jemaatnya nakal. Bagaimana tadi Pak Pendeta? Mengasihi istri-istrinya. Makanya saya tadi bilang mengasihi istrinya saja, supaya tidak ada yang kedua. Bahaya kalau didengar Yakub berjanji mengasihi istri-istrinya. Oh, yang penting bisa mengasihi lebih dari satu, boleh. Nah, ini bahaya lagi. Karena ada juga yang suka nakal. Saya mengubah kalimat saya. Yakub berjanji mengasihi istrinya. Yakub berjanji mengasihi kedua anak perempuan Laban, Lea dan Rahel. Jadi tidak ada istrinya ya. Sahabat-sahabat Tuhan, ini bukan soal karena istrinya lalu dia kasih, tidak. Tetapi perjanjian saling mengasihi ini pada akhirnya menjadi perjanjian saling mengasihi antara bangsa Aram dan Israel, antara Laban, keturunan Laban dan keturunan Yakub. Berarti ini bicara tentang saling mengasihi di antara manusia. Oleh sebab itu, kalau kita membaca perikop pagi ini dan kita tahu tubuh Yegar Sahaduta, maka seharusnya kita juga meneladani apa yang dilakukan oleh Yakub. Mengasihi itu adalah hal yang utama yang harus dilakukan dalam hidup setiap hari. Selanjutnya, yang ketiga maksud saya, Yegar Sahaduta itu bagi Yakub itu adalah pengakuan iman. Itu bukan sekedar tubuh batu, tapi itu pengakuan iman. Karena Yakub mengakui dengan pertolongan Tuhan, Yakub berhasil selamat dari rencana jahat Laban. Hanya karena perkataan Tuhan dalam mimpi kepada Laban, Laban mengurungkan niatnya untuk melakukan rencana jahatnya kepada Yakub. Selanjutnya Yakub juga mengimani dia berhasil, dia sukses seperti sekarang ini. Itu bukan karena kerja kerasnya, itu bukan karena hasil usahanya, tetapi itu karena Tuhan. Dan yang paling penting, Yegar Sahaduta selalu menjadi pengakuan iman Yakub bahwa Allah memperhatikan segala jeripayah dan kesengsaraan umatnya. Yegar Sahaduta berarti Allah memperhatikan segala jerih lelah dan kesengsaraan umat. Sahabat-sahabat Tuhan bisa baca dalam Kejadian 31 ayat 42. Mari buka sahabat-sahabat Tuhan. Yakub katakan dalam ayat 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah,
dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yegar Sahaduta selalu menjadi ingatan Yakub. Allah memperhatikan jerih lelahnya dan kesengsaraan yang ia alami. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, untuk hal ini saya ingin katakan, hari ini apa yang menjadi ingatan Yakub itu pun harus menjadi ingatan kita. Memang kita tidak membangun tubuh Yegar Sahaduta, tetapi Yegar Sahaduta itu bukan soal tumpukan batu, tetapi susunan keyakinan. Bukankah hari ini kita bisa menyusun keyakinan kepada Tuhan dengan kuat di dalam hati? Susunlah dengan kuat. Dan di dalam keyakinan itu percayailah bahwa dengan pertolongan Tuhan kita akan selamat dari segala rencana jahat. Dengan pertolongan Tuhan kita akan selamat dari rencana jahat. Dengan pertolongan Tuhan pun kita akan dibuat hidup berkelimpahan. Dan dengan pertolongan Tuhan, dengan perhatian dan kasih sayang Tuhan, jerih lelah dan sengsara kita tidak akan pernah berakhir sia-sia. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami kehampaan. Di tangan anak-anak Tuhan tidak akan ada kehampaan, tetapi selalu ada berkat. Yegar Sahaduta menjamin hal itu, sahabat-sahabat Tuhan. Tetapi itu tidak serta-merta dialami oleh semua anak Tuhan. Jangan katakan, oh Tuhan pasti menyelamatkan saya dari rencana jahat corona, rencana jahat tetangga saya, rencana jahat musuh saya. Saya pasti diberkati hidup berkelimpahan. Jerih lelah sengsara saya tidak akan sia-sia, tangan saya tidak akan hampa, tetapi memegang berkat. Jangan hanya serta-merta kita ingin mendapatkan itu atau mengharapkan itu tanpa menyusun keyakinan di dalam hati. Tidak bisa. Tidak bisa. Dulu pengalaman iman itu Yakub saksikan, dan Yakub susun itu menjadi satu bangunan tubuh, batu dan tubuh iman di dalam hatinya. Nah, hari ini kita tidak perlu lagi menyusun tubuh batu. Kita hanya perlu meneladani Yakub menyusun tubuh iman. Karena tubuh iman itulah yang akan mengembalikan segala hal baik yang pernah didapatkan oleh Yakub. Tubuh iman inilah yang menjamin apa yang dialami oleh Yakub itu dialami oleh kita. Jadi kalau tidak punya tubuh imannya, ya jangan pernah berharap kita akan mendapatkan pengalaman yang sama dengan Yakub. Tubuh imannya dibangun dulu, setelah itu pengalaman Yakub menjadi pengalaman kita. Bahkan saya percaya lebih daripada itu. Yang terakhir, bagi Yakub, Yegar Sahaduta itu adalah batas untuk tidak berbuat jahat. Yegar Sahaduta adalah batas untuk tidak berbuat jahat. Laban katakan, tubuh ini adalah batas. Saya tidak akan melanggarnya, engkau pun tidak boleh melewatinya dengan niat jahat. Kalau melewati dengan niat baik, silakan. Tetapi tubuh itu tidak boleh dilewati dengan niat jahat. Yegar Sahaduta berarti batasan untuk tidak berbuat jahat. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, Yegar Sahaduta untuk hari ini tentu menjadi perenungan yang baik untuk kita. Semua orang yang hari ini membaca firman Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang membaca Alkitab dan tahu tentang Yegar Sahaduta, maka dia harus membatasi dirinya dari berbuat jahat. Karena Yegar Sahaduta berarti batas untuk tidak berbuat jahat. Apa yang dibatasi bukan hanya soal kaki yang melangkah melewati, tangan dibatasi, mata dibatasi, telinga dibatasi, mulut dibatasi, seluruh hidup kita dibatasi. Yegar Sahaduta berarti kita membatasi diri kita untuk tidak berbuat jahat. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, hari ini ada yang menarik dengan kehidupan kita ya. Tadi malam dalam ibadah penghiburan saya sampaikan, hari ini hampir di wajah setiap orang
selalu tersemat masker. Semua wajah bersematkan masker. Berarti pembatasan ada di sana. Lalu hari ini pun pembatasan banyak sekali. Pembatasan jarak, pembatasan jumlah orang berkumpul, pembatasan jarak duduk, dan pembatasan lainnya, pembatasan jalan, dan seterusnya. Namun firman Tuhan hari ini juga bisa menjadi panduan bagi kita memasuki new normal. Pembatasan diri untuk tidak berbuat jahat. Itulah jaminan berkat, sukacita, anugerah Tuhan diberikan bagi kita. Membatasi diri untuk tidak berbuat jahat. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, dengan demikian 4 hal inilah yang selalu menjadi ingatan Yakub. Baik untuk tubuh Yegar Sahaduta, untuk tubuh Betel, untuk tubuh Bethlehem. Dia bukan hanya menyusun batu, tapi dia menyusun keyakinannya. Bahwa bagi dirinya, bagi keluarganya dan semua anak Tuhan akan ada awal hidup yang baru. Tidak ada kesusahan yang bertahan selamanya. Tidak ada sakit yang bertahan selamanya. Tidak ada penderitaan yang bersifat abadi. Selalu ada awal yang baru bagi anak-anak Tuhan. Dan awal yang baru itu dapat dimulai ketika ada komitmen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada komitmen untuk memiliki pengakuan iman, keyakinan iman sama seperti Yakub, bahwa dengan pertolongan Tuhan saya akan menikmati hidup yang diberkati. Itu pengakuan iman Yakub. Semua orang harus punya hal ini. Dan yang paling utama, semua orang harus mampu membatasi dirinya untuk tidak berbuat jahat. Membatasi diri untuk tidak berbuat jahat. Sahabat-sahabat Tuhan, inilah firman yang disampaikan bagi kita hari ini di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Marilah kita lanjutkan kehidupan kita. Kita tidak perlu membangun tubuh batu lagi. Susunlah keyakinan di dalam hati kita sendiri. Lalu yakinilah bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Milikilah komitmen untuk saling mengasihi. Batasilah diri untuk tidak berbuat jahat. Batasilah kehidupan kita untuk tidak masuk dalam wilayah kejahatan, wilayah gelap. Hanya itulah cara bagi kita untuk mengulang kembali pengalaman kehidupan Yakub di masa lalu. Percayalah sahabat-sahabat Tuhan, ketika kita mampu melakukan hal ini, kita bukan hanya mengalami berkat yang sama persis seperti Yakub. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati kita lebih daripada berkat yang diperoleh Yakub. Amin.